Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para azadis, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Hikam Ibni Athaillah yang diringkas oleh Mbah Sholeh Darat. Saya baru tahu tadi ternyata tinggal 3 dari mukhtasornya Mbah Sholeh Darat. Jadi hikam ini ada 264. Hikam Ibni Athaillah ini ada 264. Diringkas oleh Mbah Sholeh Darat sampai ke 137. Jadi hanya 137 hikam yang diringkas oleh Mbah Sholeh Darat. Nah, yang kita baca dari awal ini adalah hikam-hikam yang diringkas oleh Mbah Sholeh Darat. Mbah Sholeh Darat itu kitabnya ini bahasanya bahasa Jawa. Bahasa Pegon Jawa. Tapi kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang isinya hampir semuanya diambil dari kitab Iqazul Himamnya Ibnu Ajibah. Jadi selama ini saya pakai Ibnu Ajibah ini. Nah, karena ini saya lihat baru lihat tadi, ternyata tinggal 3 dan insyaallah kita akan habiskan malam hari ini. Karena sekarang ini sudah hikam ke 135 kalau dalam Mukhtasar. Tapi kalau di kitab aslinya hikam ini sudah ke 242. Hikam sekarang dalam teks aslinya hikam ke 242. Hikam ke 242. Tapi kalau dalam Mukhtasarnya hikam ke 135. Jadi insyaallah 135, 136 kita akan baca, dan nanti terakhir hikam yang terakhir 137 kita akan baca full keterangan dari Mbah Sholeh Darat sebagai tabaruk kitabnya beliau. Jadi nanti pas hikam ke 137 kita akan baca full keterangan apa yang disampaikan oleh Mbah Sholeh Darat. Terus yang kitab satunya lagi, yang Dalalah itu ternyata juga sudah tinggal 1 lembar, kurang dari 1 lembar. Jadi malam ini ternyata ada 2 kitab yang kita selesai. Mukhtasarnya Mbah Sholeh Darat, kemudian kitab Dalalahnya. Makanya tadi mau ngapa-ngapain udah kagak sempet, karena habis maghrib sudah maghriban amal segala macam. Tahu tadi biasanya orang khataman itu, tabarukan itu biasanya ada sesuatu yang dikasih. Apa ya? Nah, kemarin selesai menurunkan kitabnya At-Tuhi. Ada keterangan kitabnya Syekh Abdul Fattah At-Tuhi tentang Bukhtuka fi domino. Jadi pembacaan keberuntunganmu di dalam kartu domino. Jadi nanti kita akan belajar tentang domino. Namanya domino syariah. Kalau reminya sudah, tapi kalau dominonya belum. Kita udah selesai lah. Udah urusan mendasar ini udah selesai lah. Urusan teologinya, urusan akidahnya, kayak pikir ini udah selesai lah. Kita udah, tentu saja tidak mungkin kita menganggap bahwa itu sebuah kebenaran dari kartu, nggak mungkin juga. Karena kita sudah selesai urusan gitu. Dan zikir kita ini adalah zikir la ilaha illallah. Yang ismu zat kita ini sudah ada nama Allah di dalam hati kita. Jadi sesungguhnya udah selesai. Dan yang memberikan ini adalah seorang ulama besar namanya Syekh Abdul Fattah As-Said Abdu At-Tuhi. Beliau ulama falak besar yang sekaligus beliau mursyid Thariqah Al-Futu Ar-Rabbani di Mesir. Ya, beliau mengumpulkan 2 thariqah
Qadiriyah, tapi beliau menyebutnya Jailani dan Naksabandi. Dua toreko ini beliau gabung, lalu kemudian beliau membuat nama menjadi Toreko Al-Futuh Ar-Rabbani. Inilah yang kemudian menjadi torekonya beliau. Nah, gampangnya kalau ada makanan, kemudian makanan itu dimakan oleh orang yang mengerti tentang kesehatan, Anda gak usah nanya-nanya lagi itu makanan enak, sehat apa enggak itu. Kenapa? Karena itu makanan udah dimakan sama orang yang dia ngejaga kesehatan. Jadi gak usah capek-capek diri, gak usah nyapein diri untuk nanya-nanya itu makanan sehat apa enggak sih. Kalau ada makanan bekas dimakan oleh guru kita, kemudian mau dimakan, ini masih enak apa enggak ya? Ini enak apa enggak? Ini bagus apa enggak ya? Bergizi apa enggak nih? Nyapein diri. Karena cuma orang gila yang mau makan dan minum racun, cuma orang gila. Ulama, orang-orang yang kita yakinin dia ulama besar, nggak mungkin mau makan racun, nggak mungkin mau minum racun. Cuma orang gila yang mau minum racun, yang mau makan racun. Jadi kalau udah dimakan, udah diminum oleh orang yang memang mengerti tentang kesehatan, kita jangan nyapein diri, nanya itu sehat apa enggak sih? Itu sehat apa enggak sih? Gitu ya maksudnya ya, paham ya? Jadi sesungguhnya itu sudah clear gitu. Nah makanya saya juga mikir-mikir dari tadi apa yang saya mau kasih ini. Oh iya, 2 hari beberapa yang lalu saya selesai ini dan belum pernah ini saya share kemana-mana. Jadi PDF yang saya share tadi itu, yang di-share itu disimpan baik-baik itu. Belum pernah saya share kemana-mana itu. Cuma ada 2 lembar. Nanti kita akan bahas itu. Itu yang lembaran pertama teks asli bahasa Arabnya. Biar Anda nanti gagahan sedikit. Kalau lagi ada pasien gagah kan tuh, bacanya pakai Arab gitu ya. Kalau bahasa Indonesia rendahan sedikit. Beda itu amplopnya nanti tuh. Lain pakai bahasa Arab. Gitu ya. Itu untuk apa ya? Untuk bilisani kaumihim. Lisan kaum. Jadi orang-orang yang suka main seperti itu, nah ini ada metode yang bisa saja kita jadikan sebuah bagian dari ikhtiar. Yang penting rujukannya jelas, kemudian yang memberikannya juga jelas. Nanti jadi malam ini kita akan selesaikan mukhtasarnya Mbah Sholeh Darat, kemudian dengan Dalalatul Insannya Syekh Az-Zahid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hikam ke-242 dalam teks asli atau hikam ke-135 dalam mukhtasar Mbah Sholeh. Al-mu'minu yasgoluhus sana'u alallahi. Al-mu'minu adapun orang mukmin itu yasgoluhu menyibukkan orang mukmin itu adalah yasgoluhu menyibukkanhu pada al-mu'min as-sana'u apa memuji alallahi atas Allah. An ayyakuna daripada ada siapa si al-mu'min linapsihi pada dirinya mukmin syakiron itu orang yang bersyukur. Watas goluhu dan menyibukkanhu pada al-mu'min. Watas goluhu dan menyibukkanhu pada al-mu'min an ayyakuna daripada ada siapa si al-mu'min lihuzuzihi pada hasratnya al-mu'min zakiron orang yang ingat. Kata Ibnu Athaillah, orang mukmin adalah orang yang lebih sibuk memuji Allah daripada nyebut-nyebut dirinya, daripada bersyukur kepada dirinya sendiri. Orang mukmin adalah orang yang lebih sibuk terhadap hak-haknya Allah daripada sibuk dengan hasrat dirinya. Jadi yang dipuji itu cuma Allah. Nggak ada pujian terhadap dirinya. Nggak ada memuji, bersyukur terhadap dirinya, nggak. Dia lebih sibuk muji kepada Allah. Pun orang mukmin itu orang yang lebih sibuk mikirin, melaksanakan hak-haknya Allah. Sholat ya sholat aja, zikir ya zikir aja, puasa ya puasa aja, ibadah aja. Itu pokoknya sibuk aja deh begitu. Sibuk untuk melaksanakan hak Allah daripada sibuk untuk mengingat hasratnya. Saya sholat biar begini,
saya puasa biar begini, saya sholawatan biar kayak gini, biar saya sholat, saya zikir biar kayak begini. Enggak. Orang mukmin sejati adalah orang yang lebih mementingkan hak-haknya Allah, lebih sibuk terhadap hak-haknya Allah daripada hasratnya sendiri. Maka orang mukmin, orang yang menyibukkan untuk as-sana Allah, memuji kepada Allah, anil iltifat ila masiwah, daripada menengok, menoleh kepada apapun yang selainnya Allah. Kenapa? Izla yashadu fil kauni illa iyah. Karena dia tidak melihat di alam ini, di dunia ini, dia tidak melihat illa iyah, kecuali hanya kepada Allah. Pun juga begitu, orang mukmin itu orang yang lebih menyibukkan hak-haknya Allah daripada iltifat ila huzuzin nafsi, daripada menengok kepada hasrat-hasrat jiwanya sendiri, hasrat-hasrat dirinya sendiri, kepentingan-kepentingan dirinya sendiri. Lebih sibuk untuk menunaikan haknya Allah daripada untuk melihat pada hasratnya sendiri. Baru duha seminggu itu udah bikin kalkulasi sama Allah. Udah seminggu nih Allah duha ini, kok belum beres-beres juga nih urusan zikir, urusan kaya saya ini, urusan rezeki saya ini. Udah seminggu nih saya zikiran ini, udah seminggu saya duha ini. Itu berarti dia lebih sibuk pada nengok uzuzin nafsi daripada melaksanakan hak-haknya Allah. Kenapa begitu? Izla nafsa ma'al fana, karena tidak ada jiwa yang dia sudah fana, sudah lebur. Fala yabqa illa hukukul alamil asna, maka tidak ada yang tersisa kecuali hak-haknya alam yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. In sadara minhum amalun ra'auhum munnah minallah, kalau ada amalan yang muncul dari mereka, yang kemudian dia melihat itu sebagai anugerah minallahi dari Allah, fayastahyuna ayat lubu alaihi iwadan au gordon, maka mereka malu untuk mencari ganti atau mencari tujuan. Malu dia melaksanakan sesuatu kalau ada transaksi apa-apa, malu. Nah, itu namanya al-mu'min, orang iman yang sejati, orang yang beriman yang tidak nuntut apa-apa untuk dirinya kecuali sibuk terhadap hak-haknya Allah. Nah, kita ya mukmin tapi belum sampai kepada itu. Kenapa? Karena kita masih, ya setidaknya masih setengah-setengah lah. Masih ada transaksinya lah di situ. Masih ada kesibukan untuk huzuzin nafsi, untuk hasrat-hasrat terhadap diri. Maka Ibnu Athaillah melanjutkan dalam hikam selanjutnya ini, laisal muhibbu, laisa bukanlah al-muhibbu, orang yang mencintai, pecinta. Al-muhibbu, orang yang mencintai atau pecinta. Bukanlah pecinta. Allazi yarju, allazi orang, yarju yang mengharapkan siapa, allazi yarju yang mengharapkan siapa, allazi min mahbubihi, dari kekasihnya al-muhibbu. Min mahbubihi, dari kekasihnya al-muhibbu. Apa? Iwadon, ganti. Iwadon, ganti. Iwadon ganti. Wayat lubu, dan menuntut siapa si al-muhibbu minhu, dari mahbub, gorodon, tujuan. Gorodon, tujuan. Fa innal muhibba, maka sesungguhnya orang yang mencintai sang kekasih itu, man adalah orang, yabzulu yang mencurahkan siapa, man laka untukmu. Laisa, bukanlah al-muhibbu, orang yang mencintai itu, man orang, yubzalu yang dicurahkan, lahu pada si muhibbu. Jadi kata Ibnu Athaillah, orang kekasih itu, kekasih bukanlah orang yang menuntut, yang mengharapkan kepada kekasihnya ganti dan meminta tujuan, menuntut sebuah tujuan, memberikan sesuatu karena ada minta gantinya. Itu bukan pecinta itu. Dia cinta sama seseorang, kemudian dia memberikan sesuatu kepada orang yang dicintai, tapi ada tujuan di situ, ada minta ganti di situ.
maka itu bukanlah al-muhibbu, bukanlah seorang yang mencinta. Kenapa kata-kata Ibnu Athaillah, pecinta sejati adalah orang yang memberikan sesuatu dan bukan orang yang minta diberikan sesuatu. Sudah, dia cinta sama seseorang, diberikan. Mau diganti, nggak diganti, mau diapresiasi atau tidak diapresiasi, nggak peduli dia. Yang penting dia memberikan sesuatu kepada orang yang dicinta. Maka dikatakan orang yang pecinta itu allati takunu alal hurufi wal khusus, yang di dalamnya ada amal dan hasrat, laisat bimahabbah. Maka cinta itu bukanlah cinta. Cinta yang di dalamnya ada hasrat. Hasrat untuk diganti, hasrat untuk diberikan sesuatu, maka dia bukanlah disebut dengan cinta. Wa innama hiya musona'atun liqada'il hajat. Itu sesungguhnya adalah batu loncatan liqada'il hajat, untuk memenuhi hajat. Dulu Anda sama istri Anda dulu masih pacaran, memberikan sesuatu. Karena di dalamnya ada transaksi. Cinta kan nama pacarnya dulu yang sekarang jadi istri. Pengen dia tunduk sama kita, biar dia nanti pengen jadi bisa mau jadi istri kita. Kita berikanlah sesuatu itu. Nah, karena kita udah dapet dia, lalu kemudian kita udah berhasil jadiin dia istri, maka udah nggak begitu-gitu lagi tuh sama istri itu. Gitu nggak kira-kira? Kenapa? Karena saat itu memberikannya cuma musona'atun liqada'il hajat, sekedar batu loncatan untuk sampai kepada dipenuhinya. Kalau sudah hajatnya terpenuhi, ya sudah nggak lakuin lagi. Kalau kata orang sekarang, udah ada di zona nyaman. Udah ada di zona nyaman. Karena udah ada di zona nyaman, ya bodo amat lu jadi istri gua, lu mau seneng mau kagak seneng bodo amat. Masa lu mau kabur dari gua? Kan gitu, karena udah di zona nyaman. Itu begitu. Musona'ah pun juga begitu. Dia melakukan ibadah karena musona'ah, sebagai batu loncatan aja. Nanti kalau hajatnya udah terpenuhi, la sholla wa la soma. Udah nggak sholat lagi, udah nggak puasa lagi. Kenapa? Karena sholatnya, puasanya sebagai batu loncatan. Ya kita lah kira-kira gitu loh, kita lah. Faman ahabba ahadan liyu'tiyahu aw liyadfa'a anhu, katanya Ibnu Ajibah, siapapun orang yang cinta kepada seseorang agar orang tersebut memberikan kepada kita, atau agar orang itu menyingkirkan sesuatu kepada kita yang buruk, fa innama ahabba nafsahu, sesungguhnya dia hanya cinta kepada dirinya sendiri. Kita melakukan sesuatu, kemudian agar kita ini diberikan sesuatu, maka sesungguhnya kita sedang mementingkan cinta kepada diri sendiri. Kenapa? Izlaula gordo nafsihi fihi ma'ahabbah. Karena seandainya nggak ada tujuan terhadap dirinya di dalam itu, ma'ahabbah, maka dia tidak akan mungkin mau mencintainya. Gitu kan? Kenapa dia mencintai? Karena ada tujuan. Kalau udah nggak ada tujuannya, ya maka udah nggak ada cintai. Dulu cinta banget karena ada tujuan. Tapi karena udah nggak dikawinin, malah kawin sama yang lain, maka udah nggak cinta. Di WA nggak dibales, di telepon nggak dibales. Kenapa? Karena kawinnya sama orang lain. Tujuannya udah belum tercapai. Karena tujuannya ini udah nggak ada, ya sudah kelar. Itu hidup seperti itu. Makanya kata Ibnu Athaillah, pecinta sejati, engkau mencintai, ya mencintai saja. Anda mencintai orang, Anda mencintai manusia, silakan Anda mencintai manusia, Anda kasih manusia. Urusan manusia itu mengapresiasi cinta Anda, pemberian Anda, menyebut-nyebut, nggak ada urusan sama Anda. Saya cinta sama orang, saya cinta sama manusia, saya nolong dia. Urusan dia nanti mau memberikan terima kasih, mau ucapkan terima kasih, mau apresiasi, bukan urusan kita itu. Nggak ada kita itu mau tujuannya untuk biar diginiin, biar digituin, biar dibales. Itu namanya pecinta sejati. Tolibul iwadi innama huwa ba'i. Orang yang mencari ganti, sesungguhnya dia adalah pedagang. Yang mencari ganti itu innama huwa ba'iun. Dia adalah betul-betul seorang pedagang.
Yuridu ayyu'ta liyunal, yang dia ingin diberikan. Yuridu ayyu'tiya liyunala, yang dia ingin memberikan sesuatu agar dia diberikan, diperoleh sesuatu. Itu kan yang pedagang. Anda dagang, ngeberiin sesuatu, itu kan biar nanti diganti dengan sesuatu kan. Nah kalau kemudian kita ini melakukan sesuatu kebaikan kepada Allah, ibadah kepada Allah, karena pengen minta digantiin sesuatu sama Allah, nggak ada bedanya sama pedagang. Nah rata-rata kita memang pedagang. Kenapa? Karena pengennya semuanya adalah transaksi. Tapi tingkatan yang di atasnya itu adalah ketika kita memberikan sesuatu tanpa kita mau kita mengharapkan ganti atau tujuan apapun. Wa mimma la yustahsanu aidan fi hukmil mahabbah, kata Ibnu Ajibah, yang juga dipandang tidak baik, mimma la yustahsanu aidan fi hukmil mahabbah, yang juga tidak dipandang baik di dalam hukumnya cinta, hukumnya mahabbah, adalah izharul huzni awil kabati, menampakkan susah atau kedukaan, min ajalil jafai minal mahbub, dari segi sifat kasar, kata-kata kasar dari orang yang dicintainya, awisakwa bizalik, atau mengeluh dengan sifat kasarnya orang yang dicintai. Jadi kata Ibnu Ajibah, hukumnya mahabbah, hukum dalam percintaan yang itu dianggap tidak baik adalah ketika kekasih kita ini bersifat kasar kepada kita, baik secara verbal maupun secara fisik, maka kita sedih terhadap itu, menunjukkan kesedihan kita, menunjukkan kedukaan kita, atau ngeluh, maka itu termasuk bukan orang pecinta. Anda ngeluh nih, bini gua ngomel mulu, berarti Anda udah gak cinta sama dia. Kenapa? Karena bukan mahbub gitu. Kalau mahbub itu apapun yang dia lakukan, apapun yang disampaikan, Anda tidak izharul huzn, Anda tidak menampakkan kesedihan dan kedukaan. Apapun itu yang disampaikan oleh mahbubnya. Balil wajib huwa at-tajallud wa tasabbur ala jafail mahbub. Bahkan wajib hukumnya untuk tabah dan sabar atas sifat kasarnya, kata-kata kasar, kata-kata kerasnya sang kekasih, hatta yazfaro minal bil matlub, sampai dia beruntung dengan apa yang dia cari. Jadi kita cinta sama seseorang, kita cinta sama orang itu ngomong kasar, Anda sedih, bukan cinta itu sudah. Bukan cinta. Cinta itu Anda tetap tajallud, tabah, sabar dari arah apa yang disampaikan. Anda cinta nggak sama ketua FKMA? Nanti ketua FKMA ngomong apapun, Anda kemudian sedih, Anda kemudian duka, Anda kemudian kesel. Bohong cinta Anda sama ketua FKMA itu. Palsu, udah itu. Pun juga gitu. Anda kepada istri, Anda sampai kepada guru Anda. Anda lihat guru Anda kok bicaranya sangat keras, sangat kasar. Jangan izharul huzni kepadanya. Jangan izharul kahbah kepadanya. Kenapa? Karena palsu sudah cintanya. Cinta itu apapun yang dikeluarkan oleh mahbub, engkau bisa nerima itu. At-tajallud wa tasabbur. Dan ini yang disampaikan, dan ini yang dilakukan oleh para kiai-kiai dulu. Datang ke gurunya, diludahin, kabur, pergi kamu. Tajallud wa tasabbur. Apapun yang dihina-hina. Tuan Syekh Abdul Qadir jadi dihina-hina, dikasarin sama gurunya. Kuat saja, tenang saja. Itu at-tasabbur wa tajallud. Rumi suatu hari disuruh sama gurunya disuruh untuk At-Tibrizi disuruh untuk beli minuman keras. Pergi kamu sana, beli minuman keras. Kayak tadi, pergi beli domino sana. Pakai sarung, pakai kopi, ya beli domino itu. Ragu dia. Mana ya, beli apa enggak gitu ya. Terus katanya Tibrizi, berangkat kamu sana, beli minuman keras sana. Bisa nggak kebayangin? Ulama besar, guru besar, terus kemudian datang ke tempat minuman keras beli. Itu disuruh sama Tibrizi itu. Kasar betul. Kalau kamu nggak mau, nggak usah belajar, nggak usah lagi jadi guru saya, nggak usah jadi murid saya. Belilah Rumi ini. Bener, beli. Semua orang mencaci maki. Rumi ternyata
Peminum keras dia. Beli-beli gitu. Padahal udah disimpan ke sini. Semua ngerubungin, dituding-tuding Rumi ini. Datang gurunya, kenapa? Ini muridmu ini. Ternyata dia minum minuman keras. Kok tahu? Itu barusan beli. Mana Rumi keluarin? Pas dikeluarin ternyata air putih. Ini lo beli air putih, beli air mineral. Mana ini? Itu yang nyuruh guru itu. Kalau yang nyuruh guru tanggung jawab ini memang. Tanggung jawab. Tadi domino bukan saya yang begitu ya. Jadi apapun yang dilakukan, apapun yang engkau, kalau menganggap engkau itu cinta mahbub, maka at-tajallud wa tasabbur ala jafa'il mahbub. Engkau harus tabah dan sabar atas kerasnya, kasarnya, kencangnya orang yang engkau cintai. Dalam syair dikatakan, insakautal hawa fama anta minna. Kalau kamu mengeluh kerinduan, maka kamu bukanlah dari kami. Ihmilis soda wal jafa ya mu'annah. Maka tanggunglah keberpalingan, tanggunglah kasarnya sifat, tanggunglah semua itu ya mu'anna, wahai orang yang sedang disiksa. Jadi kau apa namanya? Ya kan dulu kan Anda begitu sih. Dulu Anda pasti pacaran lagi seneng-senengnya. Pacar Anda jauh banget rumahnya di Bekasi misalnya gitu. Anda di sini. Itu nanggung nggak Anda kesusahan ke sana? Dari sini ke Bekasi deket apa jauh tuh? Dulu. Sekarang udah nikah, mau pulang ke mertua, jauh mendekat itu. Udah capek banget gua. Lu aja lu. Kenapa? Karena udah nggak menyanggup itu, bukan mahbub lagi gitu. Kalau mahbub apapun kau akan terima itu. Gitu ya. Itu adalah apa namanya? Pecinta sejati. Laula mayadin nufus. Nih kami yang terakhir. Seandainya bukan karena medan nafsu. Laula mayadinun nufusi, seandainya bukan medan nafsu, bukan karena medan nafsu, medan perlawanan terhadap nafsu, mata hak kokok tidaklah nyata sairus sairina, apa perjalanannya orang-orang yang berjalan. Sairus sairina, jalannya orang-orang yang berjalan. La masafata, tidak ada jarak. La masafata, tidak ada jarak. Bainaka, di antaramu, wa bainahu, dan di antara Allah. Hatta tatwiyahu, sehingga melalui. Hatta tatwiyahu, sehingga melalui siapa kamu. Ha pada nufus. Wala qati'ata, dan tidak ada pemutus. Bainaka, di antaramu, wa bainahu, dan di antara Allah. Tidak ada jarak di antaramu dan di antara Allah sehingga engkau melaluinya. Tidak ada pemutus di antaramu dan di antara Allah hatta tamhuha, sehingga menghapus siapa kamu. Sehingga menghapus hak pada nafsu gitu. Hatta tamhuha, sehingga menghapus hak pada nufus. Wislatuka, apa pencapaianmu. Wislatuka, apa pencapaianmu. Kita akan baca utuh keterangan dari Mbah Soleh Darat ini. Jika tidak ada sahwat nafsu amaroh, tidak ada nafsu di dalam diri kita, maka tidak akan terbukti perjalanan orang-orang yang menuju Allah seraya beribadah kepadanya. Kita ini mau sholat karena tarung dulu sama nafsu. Kita mau ngaji, tarung dulu sama nafsu. Kalau kita nggak punya nafsu amaroh kayak malaikat, maka nggak ada bukti perjalanan. Kita ini mau melakukan kebaikan, pasti melakukan pertarungan. Pertarungan terhadap nafsu itulah yang menjadi bukti perjalanan kita menuju kepada Allah. Jika tidak karena nafsu, maka secara rasional tidak akan diketahui orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah. Karena Allah sangat dekat terhadap segala sesuatu. Ya kalau nggak ada nafsu, nggak ada perjalanan kita. Kayak malaikat. Yaf'aluna ma yu'marun ya'suna, apa malaikat? La ya'suna ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Malaikat itu tidak pernah maksiat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak pernah juga selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena nggak punya nafsu dia. Tapi malaikat itu nggak punya perjalanan, nggak ada malaikat ini, malaikat yang biasa, ini malaikat yang ahli ini, nggak ada. Malaikat standarnya sama, gitu, sama kedudukannya aja dia. Ya Jibril yang paling senior, memang yang paling kuat. Tapi malaikat itu sama semua. Kenapa? Karena malaikat nggak punya nafsu gitu. Nah, yang membuat orang ini kemudian punya tingkatan-tingkatan itu, ya karena dia punya nafsu, maka dia berjalan. Anda kan nggak mungkin bisa sholat kalau nggak ngelawan nafsu dulu. Anda kan nggak mungkin melakukan sesuatu kebaikan kalau nggak ngelawan nafsu dulu. Kenapa? Karena kebaikan itu biasanya susah. Kebaikan itu biasanya nggak enak. Keburukan biasanya enak. Maka melakukan kebaikan pasti ngelawan nafsu. Even Anda nikah pun juga itu ngelawan nafsu itu. Kalau cuma menikah cuma mau seksual doang, bukan itu. Emang dipikir orang nikah itu enak habis itu? Kalau bukan niatnya ibadah, gitu kan maksudnya ya. Jadi semua yang baik-baik pasti melawan dulu nafsu. Dan Allah itu sangat dekat terhadap segala sesuatu. Firman Allah, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini, ilmuku ini terhadap hamba-hambaku lebih dekat daripada urat leher hitammu, urat nadimu. Artinya, kata Mbah Soleh Darat, seberapa berat dan jauh kewajibanmu untuk beribadah dan berjalan menuju Allah, itu masih tetap berada pada dirimu sendiri. Sejauh apapun kita berjalan, itu sesungguhnya ada di dalam dirinya sendiri nih. Kita ini jalan gak kemana-mana. Jalannya cuma ke dalam dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah lebih dekat daripada hablul warid, daripada urat leher. Jadi perjalanan kita kepada Allah itu bukan perjalanan kemana-mana itu. Perjalanan kepada Allah itu perjalanan ke dalam diri sendiri gitu. Karena yang membuat berat dan jauh adalah syahwat nafsumu. Yang membuat berat sama jauh itu syahwat. Anda kalau lagi enak, itu kan zikir 165 nggak terasa. Tapi kalau lagi syahwatnya tinggi banget, itu aja kagak rapi-rapi, mana puncak mana gitu kan. Anda kalau lagi syahwatnya tinggi, baca Quran, nggak ketemu ain itu. Mana ain ya? Jangan gua salah lagi, kelewat lagi nih. Kadang biasa kan ain berhenti. Ini mau ketemu ain. Tapi kalau lagi syahwatnya enggak, lagi enteng syahwatnya, sejus itu enak, 2 jus lancar. Karena yang bikin berat, katanya Mbah Soleh, yang bikin berat dan jauh itu adalah syahwat. Jika syahwat nafsumu tidak ada, maka engkau tidak berkebutuhan menghadap Allah. Ya iya, kalau kita kemudian nggak punya syahwat, nggak punya kebutuhan kita menghadap Allah. Kenapa? Karena kita sudah ada di Allah. Nggak ada perjuangan. Sebab hakikat berjalan menuju Allah, hakikat menuju kepada Allah, suluk, adalah memutus segala rintangan hawa nafsu yang menghalang-halangi ibadah dan melebur, fana, atau menghancurkan semua keinginan nafsu. Hakikat berjalan kepada Allah adalah memutus, memotong, mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri. Itu hakikat perjalanan kepada Allah, nggak kemana-mana. Hakikatnya itu ada di sini untuk menundukkan yang dulunya ibadahnya nggak enak, hawa nafsunya berontak, sampai kemudian hawa nafsunya ditundukkan, dijinakkan, ditenangkan, sampailah kemudian menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang sudah tenang. Kalau dia sudah tenang, maka dia jadi ridho, rodiyah. Kalau dia ridho, maka dia diridhoi, mardiyah. Kalau sudah seperti itu, maka kemudian menjadi kamilah. Itulah yang dipanggil sama Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang yang nafsu mutmainnah, irji, baliklah ila radiyah timmardiyah. Rintangan nafsu itu ada 4 macam, Mbah Soleh Darat. Rintangan nafsu itu ada 4 macam. Yang pertama dunia, yang kedua makhluk, yang ketiga setan, dan yang keempat nafsu. Itu rintangan nafsu itu. Dunia, makhluk, setan, dan nafsu ammaroh. Wajib membuang keempat rintangan tersebut. Wajib ini membuang, mengendalikan keempat rintangan tersebut supaya ibadah menjadi sempurna. Kalau dunianya belum ditunduk, makhluknya belum ditunduk, setannya belum ketunduk, nafsu amarohnya belum ketunduk, nggak bisa ibadah jadi sempurna, nggak bisa itu.
Nggak bisa itu. Sholat masih ngelamun, ngeluyuran, terus ya begitu-gitu saja sudah. Pokoknya kenapa? Karena belum ketunduk 4 ini nih. Cara memeranginya kata Mbah Soleh dengan tidak mencintai dunia, tapi mencintai siapa yang membuat dunia. Menjauhi makhluk, tapi mendekati siapa yang membuat makhluk. Menjauhi makhluk itu bukan berarti kita nggak bergaul kepada makhluk, tapi jangan melihat dia makhluknya. Yang dilihat adalah Allah yang menciptakan dia. Sehingga ketika engkau berteman sama dia, tidak punya transaksi apa-apa sama dia. Engkau berteman dengan makhluk memang karena berteman karena Allah. Nggak punya engkau tendensi apa-apa, nggak punya engkau seperti apa-apa. Karena lagi nyalek engkau deketin terus dia. Itu berarti mendekati makhluk, tidak menjauhi makhluk. Tidak menyukai makhluk, membuang kehendak nafsu dan setan. Itu cara katanya, cara untuk membuang keempat rintangan tersebut, kata Mbah Soleh Darat. Engkau harus tidak mencintai dunia. Engkau tidak mencintai dunia, tapi mencintai siapa yang menciptakan dunia. Dunia bukan orientasimu. Kalau dibandingkan dunia apa akhirat yang kau cintai? Ya akhirat dulu yang kau menjadi prioritas. Karena nanti dunia akan ikut. Duniamu karena akhiratmu. Nanti urusan akhiratmu juga urusan duniamu akan kebawa dengan akhirat. Jika engkau ingin mengetahui perbedaan kehendak nafsu dan kehendak setan, ini ada kehendak kita, khotir, kehendak. Ini kehendak nafsu atau kehendak setan. Maka ketahuilah kata Mbah Soleh bahwa khotir itu, keinginan itu ada beberapa macam. Khotir, keinginan itu ada beberapa macam. Khotir itu lintasan hati kita, ada beberapa macam. Yang untuk membedakan ini keinginan setan atau ini keinginan nafsu. Untuk membedakan itu. Apa itu keinginan yang pertama? Khotir yang pertama, khotir rohmani namanya. Khotir rohmani. Khotir lintasan keinginan dari Allah. Itu lintasan pertama, keinginan pertama namanya khotir rohmani. Khotir atau lintasan dari Allah. Khotir atau lintasan dari Allah ini terkadang berada pada perbuatan yang baik menurut syara karena tujuan memuliakan, terkadang berada pada perbuatan tercela menurut syara sebagai bentuk ujian. Ada manusia punya keinginan untuk berbuat baik, itu khotir dari Allah. Ada manusia untuk apa? Untuk memuliakan dia. Ada manusia punya keinginan untuk berbuat buruk, pengen melakukan kejelekan, kemaksiatan, ada keinginan untuk melakukan kayak begitu. Itu juga khotir dari Allah. Yang Allah tujuannya untuk menghinakan dia. Allah kalau ingin memuliakan dia, maka orang itu diberi khotir untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau Allah ingin mencelakai dia, menghinakan dia, maka Allah akan kasih dia khotir berupa keinginan kuat untuk melakukan perbuatan buruk. Itu namanya yang pertama, khotir rohmani. Yang kedua, khotir malaki, khotir dari malaikat, disebut dengan mulhim, orang yang mendapatkan ilham. Khotir malaikat ini hanya ada pada perbuatan yang baik menurut syariat. Karena malaikat tidak akan pernah menyuruh melakukan perbuatan tercela, nggak pernah itu. Kalau khotir malaki adalah tadi itu keinginan yang cuma sesuai perbuatan yang hanya sesuai dengan syara. Kenapa? Karena malaikat tidak pernah akan menyuruh berbuat jelek, nggak pernah. Ada malaikat datang gitu, Jibril datang ke Anda, bang, tuh ada duit tuh, ambil aja tuh. Tuh ada perempuan tuh, lu pacarin aja tuh, gitu ya. Nggak mungkin itu Jibril, malaikat tuh begitu, nggak mungkin. Kenapa? Karena malaikat nggak akan mungkin menyuruh untuk perbuatan buruk. Namanya khotir malaki. Khotir syaiton yang ketiga, khotir dari setan, yang hanya ada perbuatan tercela, keinginan-keinginan tercela. Karena setan tujuannya ingin menyesatkan kita. Dan yang terakhir, yang keempat, khotir nafsani, bisikan hawa nafsu. Bisikan hawa nafsu hanya melakukan sesuatu yang tercela. Dia cuma ingin melakukan yang tercela. Terkadang melakukan tercela itu dengan perbuatan terpuji, tetapi tujuannya tercela. Oh, baik-baikin orang,
tapi tujuannya adalah untuk menipu dia. Jadi dia melakukan sesuatu yang tercela, tapi dengan perbuatan terpuji. Mana ada orang yang menipu tidak mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Ini ya gini. Itu namanya khotir nafsani. Bisikan hawa nafsu, melakukan perbuatan baik, tapi sesungguhnya tujuannya adalah tercela. Itu khotir nafsani. Nah, kata Mbah Soleh Darat, apa perbedaan antara khotir saitoni, khotir nafsani, dan khotir rohmani dalam kehendak berbuat jelek? Kan tadi kan khotir saitoni, khotir nafsani, khotir rohmani, kan tiga-tiganya ada dorongan atau kehendak untuk berbuat buruk. Apa perbedaannya itu? Kehendak buruk yang datang dari khotir rohmani dengan kehendak buruk dari khotir yang sifatnya nafsani, dan kehendak buruk, keinginan buruk dari khotir yang sifatnya saitoni. Apa bedanya kata beliau? Jika engkau menemukan khotir tersebut masih tetap atas keinginannya, tidak bisa ditolak, dan timbulnya kehendak tercela tersebut setelah melakukan perbuatan tercela, maka khotir tersebut dari Allah, yakni bertujuan menyiksa dan menghinamu. Orang habis berbuat buruk, setelah berbuat buruk punya dorongan untuk berbuat buruk lagi. Dan itu kuat banget, itu dorongan itu untuk berbuat buruk lagi. Orang habis mencuri, hasil curiannya itu uangnya didorong, punya keinginan kuat untuk membeli minuman keras. Jadi dia punya keinginan buruk dari hasil perbuatan buruk dia. Itu dari khotir rohmani itu. Khotirnya dari Allah itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk apa tadi? Menyiksa dan menghina dia. Biarin dia semakin hancur dia. Dibiarkan oleh Allah semakin tersiksa, termasuk semakin terhina. Habis melakukan buruk, punya keburukan lagi, buruk lagi. Disiksa, diistidrajkan, kata Allah tuh, diistidrajkan. Dibiarkan saja. Itu khotirnya khotir rohmani. Jika timbulnya bukan diawali dengan perbuatan tercela, tidak mengingat dan tidak takut apapun, maka itu adalah khotir nafsani. Kita tidak habis berbuat buruk, tapi ada dorongan ini untuk berbuat buruk nih. Dan nggak ada takut itu, nggak ada takut apapun. Takut sama Allah enggak, takut sama siapapun aja enggak. Dan kita belum melakukan keburukan sebelumnya, tapi ada dorongan kayak gitu, ada keinginan seperti itu. Itu namanya khotir nafsani. Kalau keinginan berbuat jelek itu ragu-ragu, namun disertai rasa takut melakukannya, maka disebut khotir syaiton. Itu disebut dengan was. Ngelakuin nggak ya? Takut ketahuan lagi. Gimana ya? Takut ketahuan gimana? Ngelakuin nggak ya? Naik turun, maju mundur nih. Maju mundur. Nah, itu khotirnya namanya syaiton. Kalau mantep banget, nggak takut apa-apa, dan dia belum berbuat buruk, namanya khotir nafsani. Kalau dia habis berbuat buruk, lalu kemudian berbuat buruk lagi, itu namanya khotir rohmani. Semua khotir itu tetap berasal dari Allah, karena tidak ada satupun yang tidak berasal dari Allah. Itu untuk membedakan khotir dalam hal perbuatan buruk. Bagaimana untuk membedakan khotir dalam perbuatan baik? Kalau tadi kan perbuatan buruk. Khotir rohmani dan khotir maliki. Kan khotir rohmani menyuruh atau berkehendak yang baik. Malaki juga menghendaki yang baik. Nah, apa bedanya ini? Keinginan khotir rohmani dengan keinginan atau khotirnya malaki, ini apa bedanya dalam hal berbuat baik? Kata Mbah Soleh, jika hendak melakukan kebaikan itu dengan rasa mantap setelah melakukan perbuatan baik lainnya menurut syara, maka disebut khotir rohmani. Habis ngaji, langsung pulang, sholat 20 rakaat. Habis itu zikir 2 jam. Itu namanya khotir rohmani. Itu untuk apa itu? Untuk terus meninggikan dia. Kebaikannya dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Lalu kemudian dibalas lagi kebaikan oleh Allah. Jadi orang melakukan kebaikan, lalu kemudian melakukan kebaikan lagi, maka kebaikan yang dia lakukan adalah pahala dari kebaikan yang sebelum dia lakukan itu. Itu seperti itu. Kalau jika ragu-ragu antara melakukan kebaikan tersebut ataukah meninggalkannya,
dan kehendak itu tidak setelah melakukan kebaikan, maka disebut khotir maliki. Belum ngaji, baru mau ngaji. Sebelumnya belum berbuat baik apa-apa, belum melakukan sesuatu apa-apa. Ngaji nggak? Berangkat nggak? Berangkat nggak? Ngaji nggak? Ngaji nggak? Berangkat nggak? Sebelumnya belum melakukan kebaikan apa-apa nih. Itu namanya khotirnya malaki. Dari malaikat. Bisikannya dari malaikat. Kalau melakukan kebaikan tidak disertai dengan syarat dan rukunnya dan tergesa-gesa, maka itu disebut dengan bisikan setan. Melakukan kebaikan nih, tapi nggak memenuhi syarat. Memenuhi syarat, pokoknya gua lakukan kebaikan, syaratnya belum terpenuhi dan tergesa-gesa, syarat rukunnya nggak terpenuhi, itu disebut dengan bisikan. Jadi paham ya, mana khotir rohmani, mana khotir malaki, mana khotir malaki. Syekh Abu Madyin berkata, kata Mbah Soleh, barang siapa yang tidak membunuh nafsunya, ini bahasanya Mbah Soleh, membunuh nafsunya. Oleh ulama kita diperhalus, bukan membunuh dah, atau apa, mengendalikan. Kalau nafsumu dibunuh, nggak kawin-kawin kamu nanti gitu ya. Kagak mau kaya, kagak mau kerja, kamu itu disalah pahami begitu. Padahal bukan begitu. Membunuh nafsu ammaroh biar nanti nafsunya menjadi lawamah. Nanti lawamah dibunuh biar menjadi mulhamah. Mulhamah dibunuh biar jadi mutmainnah. Begitu maksudnya. Tapi kalau orang sekarang kan, masa nafsu dibunuh? Ya sudah, kalau memang pengertiannya begitu. Padahal ulama-ulama dulu nggak gitu. Ngebunuh nafsunya. Nafsu yang ammaroh itu loh. Ammaratun bisu ammaratun bisu, yang nafsu ammaroh yang mengajak kepada keburukan. Itu yang dibunuh biar naik nanti yang punya, biar itu dibunuh punyanya nafsu yang lebih tinggi lagi gitu. Itu maksudnya seperti itu. Barang siapa tidak membunuh nafsunya, maka tidak akan bisa melihat kebenaran. Kita tidak mungkin bisa melihat kebenaran kalau nafsu kita belum kebunuh dulu. Bunuh dulu nafsunya, maka engkau baru bisa melihat sebuah kebenaran. Syekh Abdul Abbas berkata, seorang hamba tidak akan bisa mencapai Allah kecuali tidak bisa masuk kepada Allah, tidak bisa masuk ke hadratnya Allah kecuali dengan melewati dua pintu. Pintu fanaul akbar dan pintu fanaul asgor. Fanaul akbar diterjemahkan oleh Mbah Soleh Darat apa? Membunuh dirinya sendiri. Kalau saya lihat di kitabnya Ibnu Ajibah, al-mautu tobi'i, lebih halus. Kematian yang natural. Orang mati dengan natural itu namanya fanaul akbar itu. Tapi Mbah Soleh membunuh dirinya sendiri, bunuh diri. Fanaul, tidak bisa orang masuk kepada Allah, mencapai kepada Allah kecuali dengan melewati dua pintu. Fanaul akbar, yaitu kematian kita, kematian manusia. Yang kedua fanaul asgor, yaitu kematian nafsunya. Kitanya masih hidup, tapi yang mati adalah nafsunya. Bukan nafsunya yang mati, bukan nafsunya, tapi bukan nafsu semuanya, tapi tadi ya, nafsu ammaroh. Jadi kalau Anda bilang, emang boleh nafsu itu dibunuh? Kalau nggak punya nafsu, Anda kagak kawin-kawin, kagak boleh kerja. Itu sufi itu dibikin orang pada salah itu. Kagak maju-maju Islam tuh gara-gara tasawuf itu. Orang disuruh mati-mati nafsu. Bukan nafsu begitu. Ingat, nafsu itu ada jenjangnya. Nafsu itu jenjangnya. Orang menikah memakai nafsu ammaroh dengan orang menikah menggunakan nafsu mutmainnah, udah beda itu. Anda berumah tangga nafsunya masih ammaroh dengan Anda berumah tangga nafsunya sudah mutmainnah, udah beda itu. Udah beda. Kalau engkau berumah tangga nafsunya masih ammaroh, ngamuk mulu urusanmu. Kopi kagak kopi manis sedikit. Bukan pahit sedikit, manis sedikit. Karena biasanya pahit. Manis sedikit udah marah-marah. Udah marah-marah itu, udah marah. Ammaroh itu. Ammaroh. Tapi kalau mutmainnah udah beda itu kan. Ngerti ya? Jadi babnya bab ketua FKMA ini. Fanaul, membunuh nafsu. Nafsunya yang dibunuh adalah nafsu ammaroh. Itu jangan salah sangka. Orang-orang syariat, orang-orang fikih ini nuduh mulu gitu. Orang tasawuf ini nafsu kok dibunuh. Iya dibunuh, tapi bukan nafsu yang ammaroh. 7 tingkat loh nafsunya, 7 tingkat. Enggak, kalau nafsu ammaroh kagak dibunuh, engkau marah menggunakan ammaroh dengan engkau marah menggunakan mutmainnah, sudah beda itu. Sudah beda itu.
sama-sama marah, tapi nafsumu masih amarah dengan nafsumu sudah mutmainnah, itu sudah beda itu. Sudah beda itu. Ya. Syekh Hatim Al-Asom berkata, siapapun yang hendak mengikuti mazhabku, kata Syekh Hatim Al-Asom, maka jadikan nafsumu menjadi 4 macam kematian. Ternyata ada 4 macam kematian. Mati merah, al-mautul ahmar, mati merah, mengingkari kehendak nafsu, itu namanya mautul ahmar. Mengingkari kehendak nafsu. Nafsu pengen begini, Anda matiin. Itu namanya mati merah itu, al-mautul ahmar. Yang kedua, al-mautul aswad, mati hitam. Apa mati hitam itu? Tahan disakiti manusia, dipukul ataupun disakiti menggunakan ucapan yang jelek. Engkau disakiti oleh siapapun, engkau tetap tenang, maka engkau sudah punya al-mautul aswad. Engkau sudah al-mautul aswad. Enggak baperan, kagak marah-marah mulu, disenggol orang marah. Itu belum al-mautul aswad. Al-mautul abyad, mati putih. Apa mati putih itu? Rasa lapar. Bukan berarti laparan mulu, enggak ditahan. Sanggup menahan diri untuk tidak kenyang-kenyang. Bahasa kita itu tetap menyerah, jangan semangat. Ya, kalau ada makanan banyak, tetap menyerah, jangan semangat. Jadi jangan semangat, jangan menyerah, tetap semangat. Kalau di depan makanan tetap menyerah, jangan semangat gitu ya. Tetap menyerah. Di depan perempuan cakep tetap apa? Tetap. Yang keempat, al-mautul ahdar, mati hijau, yaitu menggunakan tambalan sebagai kain ditambal dengan lainnya, pakaian compang-camping. Ya tentu saja bukan berarti pakaiannya harus compang-camping. Pakaiannya sesuatu yang engkau dihina, bukan engkau ini tidak mengidentikan dirimu itu menjadi mulia karena pakaianmu gitu. Kau mau pakaian apapun, mau dihormati nggak dihormati, asalkan itu pantas, engkau tetap tidak berpaku kepada pakaian. Itu namanya al-mautul ahdar. Datang ke acara pakaian biasa aja, nggak pakaian. Kalau pakaian biasa berkatnya dikit nih. Kalau pakaiannya keren gedean dikit, nanti panitianya nggak enak juga mau kasihin dikit-dikit nih. Itu berarti belum al-mautul ahdar, belum mati hijau. 4 mati itulah kata Syekh Habib. Engkau harus mengikuti, siapapun yang ingin mengikuti mazhabku, kata Syekh Hatim Al-Asom. Al-Asom itu budek. Kenapa Hatim Al-Asom itu disebut budek? Kan ceritanya sudah. Dia tiba-tiba ada nenek-nenek datang mau konsultasi, kentut nenek-neneknya. Mukanya merah lah tuh nenek-nenek. Karena malu kentut di depan Hatim. Hatim langsung pura-pura budek. Apa nek? Kenceng aneh nggak denger, kenceng banget tuh si nenek-nenek ngomong kagak denger. Kata langsung berubah mukanya jadi biasa lagi. Oh kenceng banget begini aja kagak denger nih Hatim, apalagi kentut gua tadi. Maka Hatim ini sampai nenek-nenek meninggal dia pura-pura budek untuk ngejaga perasaannya si Hatim. Maka dia disebut dengan al-asom. Jauh lah, kita mah jauh lah, nggak dibacain sama kita mah. Sebagian ulama yang arif berkata, seseorang tidak akan mampu membunuh nafsunya dengan usahanya sendiri kecuali atas pertolongan Allah semata. Syekh Abu Usman berkata, wahai murid, engkau tidak akan mencapai sempurna hingga engkau bisa berlaku sama dalam berbagai kondisi. Pertama, dalam keadaan kekurangan. Kedua, dalam keadaan cukup. Ketiga, dalam keadaan mulia. Dan keempat, dalam keadaan hina. 4 keadaan ini engkau tetap sama. Berlakumu sama, sifatmu sama, akhlakmu sama, ibadahmu sama dalam 4 kondisi ini, maka engkau sudah menjadi murid yang sempurna. Lagi enak tetap khusyuk, lagi nggak enak tetap khusyuk. Engkau 4 ini, kondisi 4 ini engkau tetap dalam kondisi yang sama, engkau menjadi murid yang sempurna. Alhasil, kata Mbah Soleh, cara membunuh nafsu adalah dengan menginginkan kematian. Ingin bertemu dengan Allah dan benci kekal di dunia, maka inilah tanda orang yang nafsunya sudah mati. Matinya nafsu tersebut tidak akan sempurna kecuali dengan mencari guru yang sempurna. Kalau engkau ini matinya tadi itu menginginkan matinya nafsu nggak bakalan sempurna kecuali dengan mencari guru yang sempurna.
Kalau tidak mencari guru yang sempurna atau tidak menggunakan, tidak mengikuti guru yang sempurna, maka nafsunya, matinya pun tidak sempurna. Ayo sholat, ayo kerja, jangan zikir mulu. Allah yang ngasih rezeki. Rezeki mah gak bakalan ketukar. Saya lagi duduk di sini, kalau emang rezekinya waktunya, datang dia ke sini. Istrinya suruh kerja aja, galakan dia. Tenang aja, malaikat Mikail mah kagak bakalan ketukar. Dia bakalan tahu. Emang Israel doang nih yang tahu kita di mana dia bakal nyabut mati kita. Mikail juga tahu kita ada di mana juga dia bakalan nyamperin rezekinya. Itu matiin nafsu, tapi tidak menggunakan, tidak mencari guru yang sempurna, maka matinya menjadi tidak sempurna. Jadi matinya nafsu tersebut tidak akan sempurna kecuali dengan mencari guru yang sempurna, yang sudah selesai mengajar dirinya sendiri dan sudah mengalahkan hawa nafsunya. Jika engkau menemukan guru yang seperti ini, maka pasrahkanlah dirimu padanya dan ikutilah perintahnya. Jangan ragu dan jadilah seperti mayat di hadapan orang yang memandikannya. Wallahu a'lam bihamdillah. Tamma wa bil khairati wal barakati amma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.